Bismillahirrahmanirrahim. Thumma innahu ahdasa. Thumma innahu nuli satuhune kelakuan. Summa innahu mangka nuli satuhune kelakuan. Hadasa muncul atau terjadi. Hadasa muncul. Fi ami alfi wa thalathumi'at wa thalathimatin wa thalathina ing dalam tahun 1330 Hijriah ya. Muncul pada tahun 1330 Hijriah. Kalau pas miladiahnya ya kurang lebih 1910 ya. Jadi sudah memasuki abad 19 pertama. Awal abad 19 di sini. 1910. Muncul opo ahzabun piro-piro golongan. Piro-piro golongan, piro-piro kelompok. Kelompok kemasyarakatan, kelompok agama, mutanawi'atun kang macam-macam, kang berbeda-beda. Jadi mulai tahun 1910, berarti Indonesia belum merdeka Indonesia ya. Dan pondok babakan pun masih cikal bakal ya. Muncul berbagai macam kelompok Islam di Indonesia. Wa araun lan piro-piro pandangan pemikiran. Mutadafi'atun kang saling bertentangan. Saling bertentangan ini mutadafi'ah ini ikut wazan tafa'ala, tafa'ala ya tafa'ulan. Mutafa'ilatun. Nah ini bahasa tafa'ala itu punya faedah di sana. Kalau kita lihat pada pelajaran tasrif, amsilah tasrifiyah, ada yungqalus sulasi ila wazni, jadi yungqalus sulasi mujarradu ila wazni tafa'ala bi ziyadita qoblal fa wal alif ba'dal fa ya. Lil musyarakah baina tsnain fa aktsara. Nah ini. Musyarakah itu berarti musyarakah baina tsnain fa aktsara. Suatu pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang lebih ya. Lebih dari dua orang, di mana masing-masing orang ini menjadi pelaku dan penderita. Ya. Sehingga diartikan saling ya, saling bertentangan. Saling bertentangan. Mutadafi'atun kang saling bertentangan, wa aqwalun lan piro-piro pendapat mutadzaribatun. Lan piro-piro mutadzaribatun kang bermacam-macam ya. Yang tidak karuan ya, saking banyaknya pendapat ya, pendapat dari beberapa tokoh warijalun lan pira-pira tokoh masyarakat, tokoh Islam mutahadzibatun kang saling tarik menarik. Ini sama mutafa'ilah, tafa'ala, saling menarik, tarik-tarikan gitu loh. Tarik-tarikan ibarat kayak mukul ya, perbuatan mukul dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana masing-masing menjadi fa'il dan menjadi maf'ul, menjadi pelaku dan menjadi objek penderita karena pukul-pukulan ya, satu mukul, satu dipukul dan sebaliknya terus ya. Itu namanya
musyarakah ya. Baina Isnain wa aktsara. Ada tokoh masyarakat yang saling bertentangan dalam tarik-menarik dalam pendapatnya itu. Jadi muncul pada tahun 1910 Masehi kira-kira ya, awal abad 19. Ini ada beberapa kelompok umat Islam di Indonesia bermunculan. Yang kemarin sudah diterangkan bahwa semula yang namanya umat Islam di Indonesia itu dalam satu gerakan ya. Akidahnya satu arah, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Malah Asy-Syafi'iyah di sini. Asy-Syafi'iyah. Jadi sudah berjalan seperti itu. Tapi kemudian tahun 1910 nah ini ya mulai bermunculan berbagai macam kelompok umat Islam ya, yang saling bertentangan dalam pendapatnya, dalam pandangan pemikirannya ya, dalam gerakannya, ini semua saling bertentangan. Faminhum mangkaiku setengah saking ahzab. Faminhum mangkaiku setengah saking ahzab salafiyuna utawi ana kelompok salafiyun. Kelompok salafi qaimuna kang jenengaken atau kang nglakokaken sapa salafiyun alama miturut ing atase pendapat alaihi kang iku ing dalem aslafuhum utai piro-piro kesalafane salafiyun minal mutazahhibati minat tamazhubi minat tamazhub saking oleh bermadhab, oleh nuruti pendapat bil madhabil kelawan madhab al muayyani kang tertentu. Sebagian dari ahzab ini ada kelompok salafi. Ini salafi yang asli ini ya. Kelompok salafi di mana kelompok ini sudah menekuni apa yang sudah dijalani oleh kelompok salafiyah sejak dahulu ya, salafus soleh, di mana dalam bermadhab itu sudah mengikuti salah satu madhab yang tertentu yang jelas. Ini seperti tadi dikatakan di atas, di Indonesia sendiri, Indonesia sudah mengikuti madhab tertentu, madhab Syafi'i ya. Kemudian dalam usuluddinnya pada Imam Asy'ari ya. Kemudian tasawuf akhlak kepada Imam Ghazali. Ini sudah tertentu. Di Indonesia sudah ada kelompok masalah seperti itu, yang sudah jelas. Arahan amalnya sudah jelas, ada dasarnya sudah jelas, mengikuti madhab Imam Syafi'i. Watamasuki lan watamasuki lan teta lan kondelan berpegang teguh bil kutubi kelawan piro-piro kitab al mu'tabar kang di al-mu'tabar kang dianggap ya, kang mu'tabarah kang wis dianggap mu'tabar ya, bisa dipegang, dijadikan pegangan. Al-mutadawilati kang beredar ya, kang wis beredar, wis mulai kuncoro termasyhur.
yang masyhur. Jadi kelompok ini Salafiyun ini sudah punya mazhab yang jelas ya. Kemudian pegangannya adalah beberapa kitab-kitab yang mu'tabarah ya, yang sudah tersebar di dunia ya. Wa mahabbati ahlil baiti, lan mencintai ahlul bait. Ahlul bait itu adalah keluarga Rasul. Jadi kelompok ini cinta terhadap para habaib ya, para dzurriyyatur Rasul itu mencintai. Wal auliya'i, lan mencintai para aulia, para wali. Was solihina, lan demen piro-piro wong soleh. Jadi mencintai keluarga Rasul, cinta terhadap para wali, cinta kepada para ulama yang soleh. Wat tabarruki, lan gelem ngalap barokah sopo salafiyun bihim kelawan ahlul bait, aulia dan solehin. Wa tabarruki lan gelem ngalap barokah bihim kelawan atau bihim ing ahlul bait, aulia dan solehin. Kelompok ini sudah terbiasa ngalap barokah ya. Ada Habib ngalap barokah, minuman kadang-kadang diambil ya. Kiai sedang apa misalnya lagi menikmati hidangan medan kok kiai ini lunga kadang-kadang kok rebutan apa nih banyune ya gitu makanannya. Ini kelompok ini berjalan di Indonesia, berjalan sejak tahun 1910 sudah terjadi banyak seperti itu. Ngalap barokah ya. Ahyaan pada dalam waktu uripe, wa amwatan lan pada waktu mati, benar-benar mati. Kelompok ini biasa ngeluruh barokah terhadap ulama-ulama baik yang masih hidup maupun sudah meninggal, sudah wafat, itu tetap dicari barokahnya. Wa ziyaratul kuburi, lan biasa ziarah kubur. Wa talqinil mayiti, lan nglakoni talqin mayit. Talqin wong mati. Ini kadang-kadang kan talqin mayit kadang-kadang masih dipermasalahkan ya, ini mayit. Padahal dasarnya sudah jelas, dasarnya ya, sudah jelas. Nah kita seperti kita ini sudah terbiasa talqin mayit ya, talqin mayit. Padahal talqin mayit sendiri itu ada sebagian yang berpendapat bahwa talqin mayit itu tidak hanya untuk mayit saja ya, tapi termasuk juga talqin untuk yang ikut ngantar gitu loh, ikut ngantar di kuburan. Ini juga perlu mendengar talqin, perlu. Gitu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan kafa bil mauti wa idhon ya. Cukuplah kematian itu menjadi satu nasihat bagi kita ya, jadi kematian seseorang itu jadi nasihat untuk yang hidup, sehingga ketika talqin pun mestinya juga untuk yang hidup ya, yang ikut ngiring jenazah di sana ada talqin mayit, nah itu juga talqin untuk yang hidup. Artinya mengingatkan kepada mereka bahwa inilah orang mati dan Anda sekalian besok akan seperti ini, akan mati kayak gini. Gitu. Ini kelompok ini Salafiyun Indonesia yang asli ini terbiasa dengan ziarah kubur, talqin mayit. Was-shadaqati, lan sedekah alaihi anhu saking anane wong mati, saking mayit. Ketika ada orang meninggal, sedekah ya. Yang sedekah yang hidup mestinya kan ya, untuk orang mati. Si sedekah primen ya pirang-pirang.
Sedekah itu tidak harus dengan materi ya. Bisa dengan tahlil ya, karena inna likulli tahlilatin alaika sedekah. Kan begitu, ada hadisnya banyak ya. Kullu sulama itu. Kullu sulama dalam hadis di Arba'in Nawawi itu ada, Arba'in Nawawi. Kullu sulama, di setiap ruas dalam diri manusia itu mengandung nilai sedekah gitu. Sehingga satu bacaan la ilaha illallah sedekah. Bacaan sholawat sedekah. Istighfar sedekah begitu ya. Jadi kalau bicara sedekah jangan kemudian kita orientasinya hanya pada kebendaan material ya. Jadi sedekah lewat tahlil bisa seperti itu. Ini biasa kita, ada orang mati tahlil gitu ya. Tahlil 3 dina, 7 dina, kuana 40 kan begitu ya. Itu dalam rangka sedekah kepada mayit. Untuk mayit. Pahalanya untuk mayit maksudnya ya. Wa i'tiqadis syafaati, lan ngiyakini anane syafaat. Wa i'tiqadis syafaati, lan ngiyakini anane syafaat, anane pitulung. Syafaat baik itu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari para ulama ya, para kiai, termasuk Al-Qur'an sendiri. Nah, ini itu yakin bahwa itu bisa memberikan syafaat, memberi pertolongan. Wa naf'id du'ai, lan ngiyakini manfaat doa, bahwa doa itu sampai ya, sampai doa. Ada sekelompok umat ya, manusia, umat Islam yang tidak mau doa. Itu ada. Alasannya apa? Alasannya doa itu kan sama dengan perintah katanya. Cuman halus. Ya, doa kan termasuk tolab ya, permintaan. Jadi kalau doa itu aslinya merintah maring sing dijaluk kan gitu ya. Itu namanya doa. Cuman dari yang bawah ke yang lebih atas begitu namanya doa. Ya, kalau yang dari orang sederajat kepada yang lainnya sederajat itu namanya iltimas ya. Itu sama. Ya cukup nak oke ning kancane kan perintah pada ya. Atau kemudian kalau yang amar nah itu dari atas ke bawah. Gurunya merintah nih santrine misalnya ya. Kejugutan itu namanya amar. Lah kalau nanti yang lebih rendah kepada yang lebih atas itu namanya doa. Jadi sama-sama tolab, sama-sama permintaan, perintah gitu loh. Sehingga ada sekelompok umat Islam yang tidak mau doa. Sebab apa? Aku kondong, aku perintah Gusti Allah berarti. Jadi dianggapnya itu perintah kepada Allah gitu loh. Jadi padahal Allah sendiri sudah menyuruh kita ya. Al-Quran sudah jelas. Ud'uni astajib lakum gitu lah. Berdoalah kamu sekalian kepada saya, nanti saya akan ijabah. Begitu kan ya. Itu perintah Allah sudah. Makanya jangan sungkan berdoa. Eman-eman ya. Wa tawassuli ngelan yakini anani tawassul. Tawassul itu menjadikan perantara, menjadikan katalisator ya, untuk sesuatu, terutama untuk ketika kita punya hajat lalu tawassul ya, minta jembatan, minta apa hubungan wasilah ya kepada orang lain ya, kepada para ulama, para kiai, para ambiya begitu ya. Wa ghairi dzalika lan yana mengkono-mengkono kabeh. Jadi kelompok yang ini namanya kelompok salafi ya. Bukan salafi sekarang, bukan. Salafi sekarang salafi abal-abal ya, salafi yang akon-akon tok ya. Tapi ternyata bukan salafi yang asli. Kalau salafi ini sejak 1910 itu sudah, bahkan sejak sebelumnya sebenarnya, sejak sebelum 1919 itu sudah ada kelompok salafi di Indonesia.
salafi yang berpegang teguh kepada satu madhab dan pada kitab-kitab mutabarah ya, biasa ziarah, biasa sedekah, cinta keluarga Rasul, cinta ulama, cinta aulia, barokah, itu sudah biasa seperti itu di Indonesia. Ya, itu salah satu kelompok pada masa penjajahan ya, pada abad 19 awal. Ya berarti di kelompok kita ya, kelompok kita. Jadi kelompok kita ini sebetulnya kelompok salafi sebetulnya ya. Salafi karena mengikuti ulama salaf dahulu itu. Ya. Sekarang kan ada kelompok salafi lagi sekarang. Nah, ini. Tapi beda dengan salafi yang dalam kitab ini beda ya. Wa minhum laiku setengah saking ahzab firqatun utawi kelompok anak kelompok mani ada suatu kelompok umat Islam lagi yattabi'una kang pada manut sapa firqah manut ra'ya Muhammad Abduh ing pola pikire Syekh Muhammad Abduh wa Rasyid Ridho lan cara berpikirnya atau konsepnya Rasyid Ridho. Jadi ada sekelompok umat Islam lagi di Indonesia muncul pada awal abad 19. Ini kelompok umat Islam yang mengikuti konsep Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho. Wa yakhudhuna lan pada ngalap sapa firqah ngalap min bid'ati Muhammad Abdul Wahhab At-Tahti An-Najdi ya. Saking amalan bid'ah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Mereka ikut pola pikirnya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho, kemudian juga apa? Mengambil dari perilaku bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahhab yang kita kenal dengan namanya kelompok Wahabi. Ya. Jadi ada kelompok yang ikut Wahabi. Itu pada awal abad 19 ya, masih belum merdeka. Itu sudah muncul di Indonesia kelompok Wahabi waktu itu. Wa Ahmad bin Taimiyah lan pendapatnya konsepnya Ahmad bin Ibnu Taimiyah. Ahmad bin Taimiyah wa tilmizaihi lan murid lorone Ibnu Taimiyah Ibnul Qayyim rupane Imam Ibnul Qayyim wa Ibnu Abdul Hadi lan Imam Ibnu Abdul Hadi. Nah ini konsep-konsep mereka ini dilakukan mulai ada kelompok Islam yang mulai masuk di Indonesia kemudian ikut kelompok-kelompok ini. Ya. Kelompok Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Abdul Hadi ini mulai muncul di Indonesia. Mereka semua faharramu. Nah ini ketika mereka muncul di Indonesia abad 19 awal faharramu mangka pada ngaramaken. Nah ini faharramu nuli pada ngaramaken sapa firqah tadi ini, firqah yang ini ya. Kelompok ini faharramu nuli pada ngaramaken sapa firqah. Ngaramaken apa? Ma ing perkara ing apa saja ajma'a kang wis pada pada ijma' ya, pada sepakat sapa al muslimuna pira-pira muslim ala nadbihi ing atase pendapat kesunahane ma ya, ing atase kesunahane ma. Mereka malah mengharamkan apa saja yang sudah disepakati oleh Islam waktu itu sebagai hal yang sunnah.
tapi diharamkan oleh mereka. Nah, ini. Jadi kelompok yang ini muncul itu mengharamkan apa yang sudah menjadi kebiasaan umat Islam Indonesia. Nah ini, jadi mulai muncul. Jadi munculnya apa? Dari luar negeri, bukan dari Indonesia. Jadi muncul datang di Indonesia yang semula Indonesia sudah satu konsep ya masyarakatnya, yaitu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai penduduk asli ini. Lalu muncul kelompok lain bukan dari Indonesia, bukan ya, tapi datang dari luar negeri. Lalu mulai masuk di Indonesia lah ini ya, Indonesia mulai mengganggu ketentraman tradisi umat Islam Indonesia yang sudah berjalan ya. Jadi apa yang sudah berjalan di Indonesia oleh umat Islam Indonesia ya, yang disunahkan menjadi sunnah mereka kita ya, lalu datanglah kelompok yang mengharamkan ini, mengharamkan apa yang sudah menjadi kebiasaannya. Apa rupanya sih diharamkan? Wa huwa utawi ma harramu, tadinya diharamkan, atau sesuatu yang kemudian sudah menjadi tradisi di Indonesia ya waktu itu, iku as-safaru. Wa huwa utawi ma iku as-safaru, perjalanan li ziyarati qabri Rasulillahi, kanggo ziarah maring makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya diharamkan adalah apa? Ziarah kubur yang Kanjeng Nabi diharamkan. Yang oleh kelompok tadi Salafiyun itu biasa ya, ziarah kubur itu suatu hal yang sunnah ya, yang bagus. Tapi di sini kelompok ini datang lalu mengharamkan tentang hal itu, bahwa ziarah Rasul itu adalah haram. Wa kholafu lan pada nulayani, pada nantang sopo firqah. Wa kholafu nulan pada nulayani, pada nantang sopo firqah hum ing muslimun fima ing dalam perkara dzukira kang wis den tutur apa ma wa ghairuhu lan liyane ma. Mereka mulai menentang dengan konsep-konsep yang sudah jalan di Indonesia. Ini Indonesia. Qala ngucap sapa Ibnu Taimiyah fi fatawihi ing dalam kitab fatawine Ibnu Taimiyah, dalam fatwa-fatwanya di situ. Ibnu Taimiyah berpendapat begini, wa idza safara li'tiqadihi annaha ay ziyarata qabri nabiyyi alaihi wasallam ta'atun kana dzalika muharraman bi ijma'il muslimina. Lah ini Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa wa idza safara nalikane berjalan lumaku atau lunga sapa wong ya, apabila seseorang mengadakan perjalanan li'tiqadihi karena keyakinane wong annaha ing sa'tuhune perjalanan ziarah ai ziarah qabrin nabi, tegese sa'tuhune ziarah ing kuburan atau ing makam Nabi Muhammad SAW, oleh perjalanan ke sana ta'atan krono ta'at atau dage itikodi annaha ta'atun gitu, ikut ta'atun suatu hal yang menjadi dianggap ketaatan kepada Islam. Jadi kalau ada orang katanya, ada orang kok mengadakan perjalanan ke makam Rasul dengan berkeyakinan bahwa
ziarah Rasul itu adalah salah satu bentuk ketaatan dalam Islam, seperti itu. Karena maka anak, ini kata Ibnu Taimiyah, karena maka anak podzalika mengkono ziarah iku muharraman, perkara kang den haramaken. Nah ini iku muharraman kang den haramaken bi ijma'il muslimina, kelawan kesepakatan umat Islam. Katanya begitu, kata Ibnu Taimiyah, bahwa hal itu adalah hal yang diharamkan sesuai dengan kesepakatan seluruh umat Islam, seperti itu. Fasara maka dadi apa tahrimu oleh ngaramaken Ibnu Taimiyah iku minal amri, setengah saking perkara al maqtu'i kang wis den putus apa bihi al, ya. Jadi keharaman itu sudah menjadi satu hal yang tidak bisa diganggu-gugat, katanya begitu, ya. Jadi ziarah kubur ya haram, termasuk ziarah kepada makam Rasul. Nah ini, itu menurut pendapat Ibnu Taimiyah tadi seperti itu, yang mengikuti termasuk pola pikir dari Ahmad bin Abdul Wahhab An-Najdi tadi, ya, yang mengharamkan berbagai macam amaliyah-amaliyah yang sudah berjalan di Indonesia. Nah ini, itu sudah muncul pada awal abad 19. Kala ngendika sobat alamatu wong kang banget alime Asy-Syaikh Muhammad Bakhit Al-Hanafi Al-Muti'i, rupanya Syekh Muhammad Bakhit Al-Hanafi Al-Muti'i, fi risalatihi, dalam risalah, dalam kitab Muhammad Bakhit Al-Hanafi al-musammati kang den arani Tathhirul Fuad min Tanasil I'tiqad, ing aran kitab Tathhirul Fuad min Tanasil I'tiqad. Itu satu kitab susunan Syekh Muhammad Bakhit Al-Hanafi. Anggapan di mana nih ya, Tathhirul Fuad artinya apa? Membersihkan hati. Bersihkan hati min Tanasil I'tiqadi, saking kotoran akidah. Ada kitab namanya membersihkan hati dari kotoran akidah. Jadi ada akidah yang kotor karena apa? Karena itu tadi dirasuki oleh akidah-akidah baru yang muncul di Indonesia. Sing ujuk-ujuk orang Loro Kidul mlebu lalu ngaramakan amaliyah-amaliyah yang sudah terbiasa dan dianggap sunnah di Indonesia ini. Kitab ini menerangkan, di sini dibahas ada satu pendapat yang dikatakan oleh Muhammad Bakhit Al-Hanafi dalam kitab ini. Apa pendapatnya? Wa hadzal fariqu, ini. Wa hadzal fariqu tawiki, kelompok ini yang baru ini, ya, yang termasuk Wahabi. Iku qotib tulia, teman-teman wis den coba sopal muslimuna pira-pira wong Islam bi katsirin kelawan akeh minhum saking hadzal fariq, apane salafan ing dalam waktu gemie, waktu zaman terdahulu, wa khalafan lan waktu saiki. Ini adalah kelompok ini memang sudah menjadi ujian bagi umat Islam, ya. Sejak zaman dahulu sampai sekarang, ya. Itu menjadi ujian, beban bagi umat Islam, ya, kelompok-kelompok ini. Fakanu mangka ana sopo hadzal fariq, kelompok yang baru ini, iku wasmatan, ibarat celak, ibarat cacat, ya. Iku wasmatan kaya dene cacat, kaya dene celak, aib, wa zulmatan lan
kayak umpamanya pecahan ya. Pecahan, jadi pecahan runtukan fil muslimina ing dalam piro-piro wong Islam. Jadi kelompok ini menurut Syekh Muhammad Bakhith Al-Hanafi ini adalah merupakan suatu aib ya, cacat, luka ya, suatu luka. Ibarat dalam satu tubuh itu adalah sebuah luka ya, yang menempel pada satu tubuh ya. Kemudian terpecah ya, terputus-putus, terbelah-belah di sini. Wa udwan lan merupakan anggota, walaupun nanti anggota fasidan kang rusak. Ibarat badan ini sudah ada salah satu anggota badan yang rusak. Ini. Ya. Dan ibaratnya kelompok ini adalah kelompok anggota badan yang sudah rusak. Yajibu kang wajib opo qat'uhu mutusaken atau megot ing hadzal fariq atau ing udwan fasidan. Nah, ini ibarat anggota badan yang sudah rusak yang harus apa? Dipotong. Ya. Anggota badan rusak sing kudu dipotong, diamputasi gitu loh. Kenapa diamputasi? Hatta la yu'addi, sehingga orang nular apa udwan al baqiya ing anggota kang tersisa, anggota liyane. Jadi ini kelompok ini dianggap oleh Syekh Baz Al-Hanafi sebagai anggota badan yang rusak yang harus diamputasi gitu loh. Kenapa? Karena kalau diamputasi akan menjalar ke yang lain. Makanya kelompok ini yang tadi Wahabi kita harus hindari betul-betul. Harus diputus hubungannya dengan Wahabi. Karena apa? Akan merusak kelompok-kelompok lain nanti. Ya. Si wis bener tadi salah kok ya, tadi rusak. Ikut-ikut rusak. Karena apa? Anggota yang berpenyakit sudah ya, berpenyakit. Fa huwa man qautibi hadzal fariq iku kal majdumi. Nah ini. Kalau majdume dene wong kang kenang sakit lepra ya. Ibaratnya kayak wong sing kenang lepra. Lepra itu kan penyakit yang nanti akan mulai menggerogoti anggota badan semakin habis gitu loh ya. Dari mulai tul apa jari, nanti protol ya, nanti terus menjalar seperti itu. Itu penyakit itu lepra ya. Lepra. Nah kalau diputus akan menjalar. Makanya Wahabi ini tergolong masuk tadi adalah anggota badan yang nanti rusak dan bisa menular. Sehingga harus diputus. Harus diamputasi. Yajibu kang wajib opo al-firaru menghindar, melayu minhu saking majdum tadi ya. Untuk menghindari minhu saking majdum. Kalau ada yang kena lepra, kita nggak boleh mendekati. Karena apa? Menular itu ya. Menular. Ini. Sehingga kita akan ikut terkena. Fa innahum maka satuhune hadzal fariq iku fariqun suatu kelompok yal'abuna kang pada dolanan ya, kang pada bermain-main sapa fariq bermain-main bidinihim kelawan agamane hadzal fariq. Jadi agama kok dolanan kelompok ini ya. Jadi enggak serius mereka, justru agama dipermainkan untuk suatu kepentingan. Ini bahaya sekali ya. Jadi mempermainkan agama untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi yal'abuna bidinihi. Mereka mempermainkan agama kemudian apa? Yazumuna pada nyacat sopo hadzal fariq, mencaci maki
Sobahatal fariq al ulama ing piro-piro ulama yang sudah berjalan, sudah mengamalkan tradisi keislaman yang tidak bertentangan dengan agama, lalu di sini dicaci maki oleh mereka. Ya. Salafan ing dalam waktu zaman dahulu, wa kholafan lan zaman sekarang. Sejak dahulu sampai sekarang ini mereka suka mencaci maki ulama. Ini. Ulama dianggap salah dalam melangkah, salah dalam bertabligh, begitu. Salah dalam berdakwah, salah. Kayak pondok pesantren dianggapnya salah, kiai ini primen dakwah kok kayak pondok, begitulah, seperti itu. Dakwah itu harus keliling, berjuang, ini. Seperti itu. Karena katanya Pak Rasulullah itu berjuang itu safari gitu loh, tidak menempat satu tempat, tidak. Nah ini safari. Buktinya apa? Kok safari katanya? Lah buktinya Rasulullah pernah dijebak oleh Abu Jahal, ya. Abu Jahal membuat jebakan sumur di depan rumahnya untuk menjebak biar ketika Rasulullah datang itu nanti masuk sumur gitu loh. Itu menunjukkan bahwa pati-pati Abu Jahal gawe jebakan, berarti Rasulullah sering ke situ kan begitu ya, sering ke rumahnya. Sehingga ada jebakan nanti endang korim ini kena lah. Itu sebagai dalil mereka kelompok tadi yang mengaku salafiyah ya, mengaku salaf, ulama salaf itu. Salaf sekarang tapi ya. Itu bahwa dakwah itu ya ke rumah-rumah begitu, keliling, orang mandek, keliling. Makanya ada kelompok safari tuh, orang-orang jenggot itu ya. Pada cakro kecingkrang jenggot kan ada safari seperti itu. Ya, gawa panci, gawa kompor ke langgar-langgar itu loh, itu kan ada ya. Karena apa? Rasulullah seperti itu katanya. Jadi keliling seperti itu. Buktinya Abu Jahal katanya ya. Lah bagi saya justru Rasulullah itu datang ke rumah-rumah mereka itu ketika yang didatangi belum beriman gitu loh. Orang-orang kafir. Sing durung beriman, kun beriman. Ditakkan seperti itu. Nah kalau kelompok itu tadi kan sing pada keliling gawani pancian apa, sing ditekani wong Islam, wis iman panggo apa ditekani, ya. Wis iman didakwahi. Gitu. Ini mau dakwah ke sana ke tempat yang masih Islamnya masih minim kan begitu ya. Jadi orang-orang yang belum Islam coba diislamkan seperti itu, silahkan. Lu wis bocah santri biasa tahajud, biasa seperti itu. Panti wulang maning, ya, panti wulang. Nah, panti wulang mesti wong sing belajar 6 bulan, pan wulang sing santri bisa 6 tahun. Kan ironis sekali ya, itu. Jadi menganggap bahwa ulama kita ini sesat ya, dalam membina umat Islam. Karena apa? Orang keliling jari ini. Sehingga apa? Dicaci maki kita ini. Yudhamuna lah ini. Mereka mencaci para ulama ini. Wa yaquluna lan pada ngomong sapa hadzal fariq. Pilih ngomongnya innahum satune para ulama iku ghairu maksumina, ora maksum, ora den reksa sapa para ulama. Ulama itu biasa, wong biasa, enggak terjaga, enggak dijaga dari kesalahan, tidak ya. Manusia biasa. Sehingga apa? Fala yang bagi, kata mereka, fala yang bagi mangka ora patut opo takliduhum nurut maring ulama. Taklid maring ulama, kata mereka sudah nggak usah melu kepada ulama ya, nggak usah. Mereka juga manusia biasa sama ya, tidak punya sifat maksum, nggak terjaga ya, sama seperti kita, seperti itu. Tidak nyadar bahwa yang ngomong pun sama manusia biasa kan ya,
Lah kenapa harus menghindar dari mereka, kemudian dari kita, lalu mereka harus diikuti? Apakah mereka maksum? Kan tidak ya. Tapi mencela ulama. Dan ini bukan konsep Rasulullah, bukan. Rasulullah nggak pernah mencaci maki orang ya. Nah sekarang sudah banyak bermunculan di Indonesia sekarang ini kelompok-kelompok Islam tapi mencaci umat Islam banyak ya. Ini seperti itu. Ketua PBNU ini dianggap sesat lah, ini dicaci. Nek mencacinya dewe kan mending. Sekarang pakainya medsos ya, disebarkan. Nah, ini. Jadi mencaci maki orang disebarkan. Artinya apa? Melakukan sesuatu yang menentang konsep Rasulullah disebarkan. Tapi dianggap hal jihad seperti itu ya. Itu jihad. Nah, mencaci maki orang kok jihad. Padahal kan Rasulullah melarang ya. Bahwa laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Rawahu Tirmidzi, itu ada di situ. Bukanlah termasuk kelompok umat yang beriman apa? Bitta'an, yang suka merendahkan orang lain. Ya, ini bukan umat Islam, bukan ciri-ciri mukmin. Kata Rasulullah, mukmin itu bukan orang yang suka merendahkan orang, walal la'an, bukan orang yang suka mencaci orang. Ini bukan. Walal fahish lah, ini bukan orang yang suka berbuat kejahatan. Ya ini. Walal badhi, bukan orang yang suka ngomong-ngomong yang tidak baik, ngomong jorok, ngomong kotor, bukan ya. Sampai kadang-kadang nama-nama binatang keluar semua lah, ini kan itu kata Rasulullah bukan ciri orang mukmin, bukan. Makanya kalau ada orang kok ceramah mencaci orang, bukan ciri orang beriman, itu bukan. Bukan ulama itu ya. Karena apa? Al ulama warahatul anbiya ya. Ulama itu pewaris para nabi itu enggak ada yang mencaci orang, enggak ada. Lah kok orang dicaci, pemerintah dicaci, zalim dan sebagainya lah ini ya. Itu bukan ciri orang beriman, kata Rasulullah. Padahal kelompok ini hobi ya. Hobi mencaci ulama dan dinyatakan sebagai jihad. Jihad, mencaci orang kok jihad. Ilmu dari mana itu ya. Jadi mengatakan bahwa ulama itu manusia biasa, tidak punya kelebihan, tidak maksum ya. Jadi enggak perlu diikuti katanya. La farqa fi dzalika al-ahya wal amwat. La farqa, orang ana beda iku tetep. La farqa, orang ana perbedaan iku tetep fi dzalika dalam kono-kono taqliduhum bainal ahya'i dalam antarane kang masih urip wal amwati langkang wis sedo wis mati. Kata mereka masih hidup dan sudah meninggal pun apalagi tidak ada bedanya, tetap manusia biasa katanya. Manusia biasa. Wa yata'anuna, dan pada najat. Nah, ini ta'an ini, wa yata'anu pada najat, pada mencaci maki ya. Sapa si hadzal fariq alaihim ing atase ulama. Wa yalqaun, dan pada nuduh ya sapa hadzal fariq asyubuhati ing piro-piro perkara kang syubhat. Bahwa ulama itu ya menjalankan hal yang tidak jelas katanya. Hal itu kemudian apa? Wa yadhiruna, hal ini yang bahaya. Wa yadhiruna, pada nyebarakan. Wa yadhiruna, pada nyebarakan sapa hadzal fariq ing syubhat. Yang syubhat tadi bahwa ulama itu adalah ulama yang salah begitu. Itu disebarkan fi uyuni basairi du'afai, ing dalam pipiro pandangan ya peninggalan mripate wong-wong sing lemah. Orang-orang yang lemah ini menjadi sasaran mereka, yang mungkin ilmunya ya pelajaran kemampuan agamanya masih separuh-separuh, lalu
menjadi sasaran objek mereka untuk menyebarkan bahwa ulama kita ini, ulama itu tidak perlu dihormati. Untuk apa? Litu'miya supaya gawe buta, membutakan ya. Litu'miya supaya para buta sapa si du'afa absarahum, gawe buta sapa, butakan sapa si ya hadzal fariq mau ya. Absarahum ing pira-pira peningale si du'afa an uyubiha ulai saking piro-piro cacade hadzal fariq ya. Dinutup membutakan mereka untuk membutakan para du'afa tentang aib dari mereka sendiri, dari hadzal fariq. Jadi hadzal fariq, kelompok yang muncul kemudian ini adalah mempropagandakan diri sebagai kelompok yang benar ya, lalu menyalahkan ulama yang sekarang yang sudah berjalan di Indonesia ini. Sudah berjalan tenang lalu diganggu ya dengan konsep-konsep baru seperti itu, lalu disebarkan kepada seluruh umat Islam yang lemah-lemah ya, sebagai upaya menutupi kebobrokan mereka, ditutupi. Yaqsiduna bidzalika ilqa'al dawah wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.